Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Hidayati SPD, mahasiswa PPK PGMI BIS 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta dengan NIM 253242771 tanggal 15 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Asyafi'iyah 01 Jadi Barang Kidul kelas 5 Mapel IPAS materi rantai makanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yaman, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi anak-anakku. Baik. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Bu Guru absen dulu ya. Ahmad Nawawi, Ada. Ahmad Nur Hasani, Akila Khairen Azalfa, Dalisa Lulu, Farah Maulida, Husni Abdul Haris, Ili Jubaida, Kaila Najmal Haq, Kaisa Safira Mumtaz, Lukni Maulana Syafirza, Muhammad Firly Zamzami, Muhammad Arfan Fadila, Muhammad Akmal Maulana, Muhammad Azam Habibi, Muhammad Rizki Habibi, Muhammad Abdullah, Muhammad Zulfikar, Natasha Farah Nabila, Putri Nur Hanifah, Umaisa Rizki Ufaira. Nah, alhamdulillah yang tidak hadir hanya dua anak. Ya. Sebelum pembelajaran, ya, untuk mengenang jasa dari pahlawan kita, ya, kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu ya, lagu Garuda Pancasila. Yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dalam pembelajaran hari ini, Bu Guru menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pendekatan deep learning, ya. Sebelum masuk ke materi terkait rantai makanan, ya, masih ingat tentang ekosistem? Apa itu ekosistem? Tanya masih interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup, ya. Dalam ekosistem terdapat keseimbangan antara makhluk hidup
bersatu dengan makhluk hidup lainnya, saling berhubungan. Apa itu yang saling berhubungannya? Dalam rantai makanan. Yang nantinya kita akan membahas ya, ekosistem banyak, ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut, dan ada ekosistem hutan. Ya, masih banyak lagi. Nah, nanti yang kita akan bahas terkait ekosistem sawah dan ekosistem laut. Ya, tujuan dari pembelajaran rantai makanan ini ya, agar siswa mengerti pengertian, mengetahui ya, dapat menjelaskan pengertian rantai makanan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi komponen-komponen yang ada dalam rantai makanan. Siswa juga dapat membuat contoh satu atau beberapa contoh rantai makanan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil diskusi. Ya. Apa itu rantai makanan? Apa yuk? Iya, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya. Lanjut. Ada contoh, ada beberapa komponen. Ya, apa saja komponen yang ada dalam rantai makanan? Ada yang namanya produsen, ada yang namanya konsumen. Ya, konsumen itu terbagi menjadi tiga. Bisa tiga, yuk. Menjadi dua. Konsumen dan ada dekomposer. Yang pertama atau pengurai. Yang pertama, produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri sebagai fotosintesis. Apa itu contohnya? Padi. Yang membuat makanan sendiri padi. Tumbuhan. Tidak harus padi, tapi tumbuhan. Ya. Kemudian apa itu konsumen? Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain. Makhluk hidup yang bergantung kepada makhluk lain. Ya, karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian ada yang namanya dekomposer atau pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati. Ia lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah, yang nantinya akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Nah, sebelum masuk ke contoh, konsumen kan terbagi menjadi beberapa. Nah, ada konsumen, ada konsumen primer. Apa itu konsumen primer? Konsumen memakan produsen atau hewan pemakan tumbuhan. Apa itu hewan pemakan tumbuhan? Iya, biasa disebut dengan karnivora. Kok karnivora? Yang memakan tumbuhan itu disebut hewan. Iya, hewan karnivora. Kemudian ada yang namanya konsumen sekunder, di mana konsumen ini konsumen yang memakan hewan tingkatan 1 atau
memakan hewan yang memakan hewan iya. Kemudian yang terakhir ada konsumen tersier. Konsumen tersier ini ya pemakan konsumen kedua atau dan seterusnya. Jadi tidak hanya konsumen kedua makannya. Kalau semuanya ada proses makan di makannya konsumennya ada 4, berarti konsumen tersier juga di konsumen 4-nya juga ini termasuk konsumen tersier. Paham? Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Ada yang namanya produsen. Di sini dinamakan padi. Padi berperan menjadi produsen. Dan padi ini dimakan oleh burung pipit. Iya, burung pipit sebagai konsumen satu. Di mana yang memakan padi. Iya. Kemudian burung pipit dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua. Kemudian ada yang ketiga yaitu elang sebagai konsumen puncak yang memakan ular. Kemudian setelah konsumen puncak apakah ada lagi konsumennya? Tidak ada. Akhirnya konsumen puncaknya mati ya. Kemudian dimakan oleh jamur atau bakteri yang dimana berperan sebagai decomposer atau pengurai. Dalam rantai makanan sawah ini ya, jika ular, komponen ular ini punah atau mati, apa yang terjadi dalam rantai makanan ini? Terganggu atau tidak? Pasti terganggu. Apa yang terganggunya? Dampak dari coba. Dampaknya apa? Jumlah padi akan menurun dan tanah tidak lembab. Apa? Tanah tidak lembab. Tanah tidak lembab. Ada lagi? Burung pipit meningkat. Ada lagi? Burung elang menurun. Iya. Jika ular ini punah atau mati, sudah jelas rantai makanan ini akan terganggu. Yang terganggu apa? Burung pipit bisa semakin banyak. Iya. Oke anak-anak, masih bisa fokus? Coba ya kita tes kefokusan kalian. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba Bu Guru tes. Silakan berdiri. Silakan duduk. Berdiri. Silakan berdiri. Duduk. Silakan duduk. Oke, ternyata masih fokus ya. Kita akan membahas selanjutnya contoh rantai makanan pada ekosistem sawah ya. Ada padi, ada sebagai produsen, ada burung pipit sebagai konsumen satu, ada ular sebagai konsumen dua, kemudian ada elang sebagai konsumen tiga, dan yang menjadi decomposernya adalah jamur. Bisa jamur atau bisa juga bakteri.
Dari contoh rantai makanan di sawah ini, ekosistem sawah, jika ular ini mati, apa yang terjadi? Dia mati meninggal. Rantai makanan atau ekosistem sawah akan terganggu. Apa dampak dari untuk makhluk hidup lainnya? Iya, populasi burung pipit meningkat, populasi elang menurun. Bagaimana dengan padi? Iya, populasi padi juga akan terganggu, yaitu menurun. Paham anak-anak terkait ekosistem sawah? Nah, yang kedua, contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Sudah tahu ya hewan yang ada di laut itu apa saja? Iya. Ada udang, ada lobster, ya. Ada ikan kecil-kecil, bakteri. Oke. Nah, ini ada yang namanya fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Hewan yang kecil-kecil, ya, bisa berupa seperti bukan bakteri, kayak gengga, ya, kayak rumput atau gengga, terus kemudian bisa seperti intinya dia yang bisa membuat makanan sendiri. Dia sebagai proses. Kemudian dimakan, fitoplankton ini dimakan oleh ikan kecil, ya. Ikan kecil sebagai konsumen satu. Kemudian ikan kecil dimakan ikan besar, ya, sebagai ikan besar sebagai konsumen dua. Dan yang terakhir ada ikan hiu sebagai konsumen tiga. Dan terakhir adalah bakteri sebagai penyerang. Oke, anak-anak. Jadi dalam rantai makanan, ya, harus seimbang. Agar tetap seimbang, kita harus menjaga. Dari sebutir nasi kita yang kita makan, dia bisa asalnya nasi sebutir nasi itu asalnya dari padi. Dari padi inilah kita bisa memperoleh energi. Ya, makanya walaupun sekecil makhluk hidup yang ada di bumi ini, kita tetap harus menjaga agar proses keseimbangan yang ada dalam rantai makanan tidak terganggu. Ya, paham? Oke, kita saatnya kuis. Siapa yang mau menjawab? Perhatikan, ada sari, tikus, belalang, bunga sepatu, ulat, burung pipit, elang, kakak. Ulat dan belalang. Pada rantai makanan
sebagai konsumen kedua. Mana? Iya, konsumen kedua burung pipit dan ada jawabannya. Ada enggak? Konsumen kedua harusnya burung pipit dan kata ya. Konsumen kedua loh. Kalau ke satu ulat, belalang, tikus. Berarti kalau konsumen kedua burung pipit dan kata. Iya, burung pipit dan kata. Pilihannya ternyata iya. Bonus berarti. Yang kedua, rantai makanan di samping terjadi pada ekosistem hutan. Ada serigala, ada harimau, ada kelinci, ada rumput. Berarti terjadi di mana? Hutan. Nah, kemudian di suatu ekosistem danau terdapat komponen biotik berupa tanaman enceng gondok, belalang, burung pemakan serangga, dan elang. Apabila jumlah tanaman enceng gondok berkembang pesat karena terjadi eutrofikasi, perubahan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah burung pemakan serangga menurun. Apabila jumlah tanaman enceng gondok berkembang pesat, berarti harusnya belalang menurun. Berarti burung pemakan serangga tetap ya. Oke, sampai di sini kuisnya ya. Kita masuk diskusi. Kita berikan nama kelompoknya. Iya, nanti ditulis dulu nama kelompok, kemudian nama siswa siapa saja ditulis ya. Namanya ditulis, jangan lupa ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Oke, sudah ditulis namanya? Yuk. Nama ditulis? Terserah, wes ditulis. Kalau sudah namanya ditulis. Ya nggak apa-apa, nama sendiri. Wes nama panggilan boleh, nama lengkap juga boleh. Ya jangan. Pakai nama asli Rizky. Masa namanya Rizky dipanggil saya? Tidak boleh. Kalau sudah ditulis namanya, terserah maunya apa. Nama kelompoknya mau kelompok apa? Hewan, tumbuhan, terserah. Wis.
Oke, sudah? Perhatikan pada gambar yang ada di kertas kalian. Atau itu semuanya nggak bisa lihat di kertas, bisa dilihat layar. Itu ada sebuah ekosistem, ya. Itu bisa diambil ekosistem danau atau ekosistem hutan. Sudah ditulis? Sudah diperhatikan gambarnya? Oke, kalau sudah, yang pertama di situ sudah ada pertanyaannya. Sebutkan makhluk hidup yang terdapat pada gambar. Ada apa saja yang makhluk hidup di situ disebutkan? Apa saja? Ditulis. Ditulis. Sebutkan yang kamu lihat, ya. Yang kamu tahu ada apa saja hewannya di dalam gambar tersebut. Hewannya apa saja disebutkan? Ya. Ada hewan apa itu? Diperhatikan di gambar baik-baik, ya. Ditulis hewannya apa saja. Nanti jadi ketika kalian presentasi tidak bingung. Rumput makhluk hidup atau bukan? Nah, berarti di sudah ditulis makhluk hidupnya yang ada di gambar ini apa saja ditulis. Apa makhluk hidup? Siapa makhluk hidupnya? Ditulis. Terus apa lagi? Ditulis. Ayo ditulis. Gak usah disematkan tapi ditulis di sini. Tahukah makhluk hidup? Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi kelompok jambu. 1. Saya Zulfikar. 2. Saya Sani. 3. Saya Husni. 4. Saya Arfan. 5. Saya Lukni. Tujuan memahami hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem. Tunjuk diskusikan bersama kelompokmu dan jawablah dengan benar. Sebutkan makhluk hidup yang terdapat pada gambar. Ikan kecil, ikan besar, rusa, rakun, capung, elang, katak, kura-kura, dan tunggang. Perannya apa saja? Perannya yang disebutkan tadi, organismenya, makhluk hidupnya. Tujuan sebagai produsen. Terus? Capung sebagai konsumen 1. Iya. Katak sebagai konsumen 2. Terus? Elang sebagai konsumen 3. Jamur atau bakteri sebagai pengurai. Iya. Susunan sabu rantai makanan menggunakan gambar. Tujuan dimakan jumbang. Jumbang dimakan sabung. Sabung dimakan katak. Katak dimakan rakun. Rakun dimakan elang. Elang menjadi jamur atau pengurai dari bakteri. Dimakan jamur. Dimakan jamur. Ya. Kemudian yang terjadi jika salah satu makhluk hidupnya hilang. Jika katak mati, apa yang akan terjadi? 1. Capung akan meningkat. 2. Kumbang akan menurun. 3. Tumbuhan akan meningkat. 4. Rakun akan menurun. Oke, kesimpulan kelompoknya. Kesimpulan kelompoknya. Makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bertahan hidup. Terus Dan manfaatnya kamu mempelajari rantai makanan. agar menjaga ekosistem dan mengetahui peran yang ada di dalam rantai makanan. Nah, jadi perannya saling berhubungan dan saling membutuhkan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain. Ya. Sekecil apapun makhluk hidup, tetap kita membutuhkan ya dalam peran rantai makanan. Oke, silakan duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya pembelajaran hari ini ya. Jadi rantai makanan adalah proses makan antar makhluk hidup. Iya, supaya kita mendapatkan energi. Energi untuk apa? Untuk beraktivitas. Ya, untuk beraktivitas sehari-hari. Paham ya? Jadi kita sebagai makhluk hidup harus menjaga makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain.